lagi jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita semua. Baik, kita sudah tiba di minggu ketiga di bulan Februari ini. Dan tema kita di minggu ketiga ini yaitu Living with Hope atau hidup dengan pengharapan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu bagi setiap kami. Kembali Tuhan boleh membawa kami sampai pada hari ini, sehingga di mana kami boleh kembali dapat berkumpul bersama-sama, bersekutu di rumah kami masing-masing melalui ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Biarlah setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan menyapa setiap kami, sehingga kami terus menikmati setiap persekutuan-persekutuan yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kiranya, biarlah firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini menumbuhkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, tema kita di minggu yang ketiga ini yaitu Living with Hope atau hidup dengan pengharapan. Jemaat Tuhan yang kekasih, apabila keputusasaan akan meruntuhkan kehidupan, maka pengharapan akan membangkitkan masa depan. Hal inilah yang dialami oleh para siswa kelas 6 sekolah dasar 161 di East Harlem, New York pada tahun 1981. Tahun itu, sekolah yang berada di bagian yang kumuh dari kota New York mengundang Eugene Lang, seorang pengusaha dan dermawan yang terkenal, untuk menyampaikan pidato dalam acara wisuda mereka. Semula, Eugene Lang bermaksud untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya kerja keras dan tidak menyerah kepada keadaan. Namun ketika ia melihat bahwa semua anak-anak yang akan diwisuda pada hari itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia sadar bahwa pidatonya tersebut akanlah sia-sia. Ia tahu bahwa sebagian besar dari anak-anak itu selepas dari sekolah menengah tidak akan melanjutkan pendidikan mereka karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayainya. Bukan itu saja, sebagian dari mereka akan mengandung di luar nikah sebelum mereka menyelesaikan pendidikan SMA. Dan sebagian lagi akan terlibat di dalam berbagai tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, Eugene Lang mengubah topik pidatonya dari pentingnya kerja keras dan tidak menyerah pada keadaan ke cerita tentang Martin Luther King. Tentang pidato dari tokoh perjuangan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat tersebut. Yaitu pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Kemudian di penghujung dari pidatonya, ia berkata kepada anak-anak tadi, teruslah bersekolah, capailah pendidikan tinggi. Aku berjanji, kalau kalian meneruskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, maka aku yang akan membayar biaya kuliah kalian. Mendengar janji Eugene Lang itu, anak-anak tadi dan orang tua mereka bersorak-sorai. Sehingga sesudah itu Eugene Lang mendirikan yayasan yang diberinya nama I Have a Dream Foundation. Yayasan yang mendampingi anak-anak tadi, menyediakan guru les dan mengajak mereka untuk hidup dalam pola pergaulan yang sehat. 6 tahun kemudian, lebih dari separuh dari antara ke-61 anak-anak tadi meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Suatu presentasi yang luar biasa. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, tidak seorang pun lulusan sekolah dasar 161 East Harlem yang meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Apa yang dilakukan oleh Eugene Lang ini menginspirasi banyak orang dan mereka mendukung yayasan yang ia dirikan tadi. Sebagai akibat, tidak kurang dari 16.000 orang anak dari latar belakang keluarga yang miskin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena I Have a Dream Foundation. Mereka bukan sekedar memperoleh bantuan keuangan, namun semangat hidup mereka dibangkitkan. Semangat karena mereka mampu memimpikan masa depan yang baru. Sehingga dari situ mereka memiliki tekad untuk meninggalkan lingkaran gelap
yang selama ini mengungkung hidup mereka. Sekarang mereka melihat bahwa diri mereka memiliki masa depan. Kisah ini menunjukkan pentingnya pengharapan bagi manusia. Sebab bila orang hidup di dalam keputusasaan, maka mereka tidak mempedulikan masa depan dan tidak akan merasa bersalah ketika menyia-nyiakan hari esok. Mengapa? Karena toh menurut pandangan mereka tidak lagi memiliki masa depan. Sehingga mereka hidup masa bodoh dengan kehidupan yang mereka jalani. Karena itu pengharapan memungkinkan mereka untuk keluar dari spiral keputusasaan yang menyeret dan menenggelamkan hidup mereka ke dalam keruntuhan. Disinilah pentingnya pengharapan bagi hidup manusia. Namun masalahnya adalah kemanakah manusia dapat memperoleh pengharapan kalau semua yang ada di sekitarnya, termasuk jika dirinya sendiri, tidak dapat juga diharapkan atau diandalkan. Nah, disitulah manfaat dari kita mempelajari kehidupan Rut sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama ini. Melalui kehidupan Rut, kita dapat melihat bagaimana seorang dapat hidup di dalam pengharapan, living with hope. Sebaliknya, dari hidup dalam keputusasaan, kita dapat hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan dan yang akan membuka masa depan yang baru bagi diri kita. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan ini, maka tuliskan kata amin pada kolom komen di YouTube channel ini yang sedang saudara ikuti ini. Bukankah banyak di antara kita yang perlu untuk hidup seperti demikian? Yaitu bangkit dari keputusasaan dan berjalan dalam pengharapan yang benar serta menyongsong masa depan yang bersinar. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mempelajari bagaimana Rut melihat kehidupannya sehingga dengan demikian ia dapat hidup di dalam pengharapan. Untuk memperjelas hal tersebut, saya akan terlebih dulu mengajak kita untuk melihat pandangan Naomi, ibu mertua Rut terhadap kehidupannya sendiri. Dengan membandingkan pandangan Naomi dan Rut terhadap kehidupan mereka masing-masing, kita akan mengetahui kemana kita harus mencari sumber pengharapan yang tidak akan mengecewakan tersebut. Untuk itu mari kita membaca Rut 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Yang dimaksud dengan keduanya di sini adalah Rut dan Naomi, ibu mertuanya. Siapakah mereka dan mengapa mereka berdua melakukan perjalanan ke Bethlehem? Karena itu secara singkat saya akan menjelaskan siapakah kedua mereka ini. Naomi adalah salah seorang perempuan yang mengikuti suaminya dengan meninggalkan Bethlehem. Karena bahaya kelaparan yang sedang menimpa Israel dan yang mereka berpindah ke tanah Moab. Di sana, di Moab, suami Naomi dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Sehingga tinggallah Naomi beserta kedua orang menantunya yang adalah perempuan-perempuan Moab. Suatu hari, Naomi mendengar bahwa bahaya kelaparan di Israel sudah berakhir. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk ke Bethlehem, kampung halamannya. Semula, kedua menantunya Orpa dan Rut berjalan mengikuti dirinya. Namun akhirnya hanya Rut yang mengikuti Naomi ke Bethlehem. Sedangkan Orpa kembali ke rumah orang tuanya di Moab. Di dalam kalimat pertama di ayat 19 ditulis bahwa sekarang tibalah Naomi dan Rut di Bethlehem. Nah, kita lanjutkan membaca. Ketika mereka ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Apabila di khotbah minggu yang lalu, yaitu yang berjudul Living for the Future, hidup bagi masa depan, kita melihat perbandingan antara dua orang ipar, yaitu Orpa dengan Rut. Hari ini kita akan melihat perbandingan antara seorang ibu mertua dan anak menantunya, yaitu Naomi dengan Rut. Nah, apabila hidup Orpa dengan Rut menggambarkan life direction atau arah kehidupan yang bertolak belakang, maka sekarang sikap Naomi dan Rut
menggambarkan life perception atau pandangan tentang kehidupan yang berbeda. Jemaat Tuhan yang kekasih, seperti yang telah dijelaskan dalam khotbah minggu yang lalu, ya, Orpa adalah orang yang hidup dengan melangkah mundur ke belakang, maka Ruth adalah orang yang bergerak maju ke depan. Sebagai akibatnya, maka akhir kehidupan mereka pun juga berbeda. Kita tidak pernah lagi mendengar kisah hidup dari Orpa setelah ia memilih kembali kepada masa lalunya, yaitu kembali ke rumah orang tuanya. Artinya ia kembali kepada tradisi dan kebiasaan-kebiasaannya, termasuk kehidupan keagamaan. Sedangkan kisah hidup Ruth terus dikisahkan hingga hari ini. Dan bahkan melalui kehidupannya Allah melakukan berbagai karya, termasuk kelahiran Kristus yang diriwayatkan lahir dari garis keturunan Ruth. Nah sekarang melalui perbandingan antara sikap Naomi dengan Ruth, kita dapat melihat dampak dari persepsi atau wawasan. Dalam hal ini persepsi tentang Tuhan terhadap pengharapan dalam hidup manusia. Yang pertama, persepsi yang keliru terhadap Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Saya ulangi, persepsi yang keliru terhadap Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam diri Naomi. Ia memandang Allah sebagai pribadi yang kejam dan tidak berbelas kasihan terhadap umatnya. Hal tersebut terungkap dalam jawaban yang ia ucapkan kepada penduduk Bethlehem ketika mereka melihat Naomi berjalan pulang ke kampung halamannya dan bertanya, Naomi kah itu? Di ayat 21 dan 21, ia menanggapi pertanyaan tersebut seperti demikian. Dikatakan di ayat 20, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kata-kata Naomi yang merupakan cerminan dari pandangannya tentang Tuhan ini merupakan jawabannya terhadap pertanyaan yang biasa disebutkan orang sebagai teodisi. Teodisi artinya adalah pertanyaan tentang mengapakah Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Pertanyaan yang sering muncul di dalam hati ketika seseorang sedang mengalami situasi-situasi yang sulit atau situasi-situasi yang sukar. Nah di saat seperti itu orang mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau Tuhan itu penuh dengan kasih, mengapakah ia membiarkan manusia menderita? Pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan itu berkuasa, mengapakah ia membiarkan manusia mengalami kesengsaraan? Nah nampaknya dalam menghadapi kedua pertanyaan teodisi tersebut, Naomi memilih untuk mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah adalah pribadi yang berkuasa, namun ia tidak mengasihi umatnya. Itu sebabnya walaupun seharusnya ia mampu untuk menolong keluarga Naomi di Moab, namun dengan sengaja Allah melakukan banyak hal yang pahit kepada Naomi dan mendatangkan malapetaka terhadap dirinya. Sebagai akibat, persepsi atau pandangan terhadap Tuhan tersebut mengakibatkan Naomi hidup dalam keputusasaan. Ia memandang bahwa tidak ada lagi masa depan bagi dirinya. Atas alasan itulah, seperti yang telah kita pelajari di minggu yang lalu dan yang dicatat di dalam Rut 1 ayat 11 sampai 13, Naomi menyuruh kedua orang menantunya, yaitu Orpa dan Rut, untuk pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Di ayat 12 ia berkata seperti berikut, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku." Penggalan kalimat atau frasa seandainya pikirku atau ada harapan bagiku menunjukkan Naomi memandang bahwa bagi dirinya tidak ada harapan. Oleh sebab itu ia berkata seandainya. Singkat, Naomi berada di dalam keputusasaan. Keputusasaan karena ia memandang bahwa keadaan di sekitarnya sangat sukar. Dirinya dalam keadaan yang tidak berdaya dan Allah bersikap tidak peduli bahkan menentang dirinya. Hal ini membuktikan bahwasannya pandangan atau persepsi yang keliru tentang Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Keputusasaan atau hidup tanpa pengharapan yang mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam sikap apatis dan kepahitan. Dua hal itulah
yang mewarnai kehidupan Naomi. Apatis dan pahit hati. Apatis artinya ia tidak lagi memiliki daya juang dalam hidupnya, alias yang bersangkutan hidup menyerah kepada nasib. Sikap apatis tersebut terungkap di dalam kalimat yang ia utarakan kepada penduduk Bethlehem dan yang dicatat di ayat yang ke-21 sebagai berikut. Dikatakan Rut 1 ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi memandang bahwa sekarang tangannya berada di dalam keadaan yang kosong. Artinya tidak ada lagi kemampuan bagi dirinya untuk berjuang bagi masa depannya. Itulah sikap yang apatis alias menerima nasib. Sikap yang tentunya akan menjerumuskan orang ke dalam keruntuhan. Apa yang menyebabkan orang menjadi apatis? Bahkan apatis kepada Tuhan. Kalau dari peristiwa Naomi ini ada 3 alasan. Yang pertama, karena Naomi tidak mendapati kenyataan yang terjadi seperti yang ia impikan atau yang ia harapkan. Karena dicatat di awal-awal kisah ini bahwa Naomi bersama suaminya dan kedua anak laki-lakinya pergi ke tanah Moab karena terjadi situasi yang sangat sukar di negeri Israel, yaitu bahaya kelaparan. Artinya mereka mengharapkan sesuatu yang baik yang terjadi di negeri Moab. Tetapi apa yang mereka alami? Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Dia harus kehilangan suaminya dan juga dia harus kehilangan kedua anak laki-laki. Yang kedua, dari peristiwa Naomi ini, apa yang membuat dia menjadi apatis? Karena ia mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Ia mengalami kesulitan yang pertama, ia kehilangan suaminya. Kesulitan yang berikutnya, ia harus kehilangan kedua anak laki-laki. Bagi orang Israel, kalau kehilangan suami sama dengan kehilangan pegangan hidup. Kehilangan anak laki-laki sama dengan kita kehilangan masa depan kita. Dan yang ketiga, ia kehilangan apa yang paling dia andalkan atau apa yang paling berharga di dalam dirinya, yaitu suaminya dan anak laki-laki. Inilah yang membuat Naomi menjadi apatis. Memang tidak sedikit orang yang hidupnya dalam keadaan mogok karena ia terjerumus ke dalam keputusasaan seperti yang dialami oleh Naomi. Potensi yang ada di dalam dirinya terbuang dengan sia-sia. Karena ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan dalam bentuk apapun juga. Atau seperti yang diistilahkan oleh Naomi tadi, yaitu sebagai hidup dengan tangan yang kosong. Sebagai akibat, sikap yang apatis oleh karena keputusasaan ini akan menghancurkan masa depan dari orang yang bersangkutan. Lebih lanjut, keputusasaan ini juga akan menimbulkan kepahitan. Hal itulah yang ada di dalam diri Naomi. Sebagaimana yang tercermin dalam jawabannya yang ia utarakan kepada penduduk Bethlehem dan yang dicatat di dalam ayat yang ke-20. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, sedemikian pahit hatinya, sehingga ia mengganti namanya dengan dari Naomi menjadi Mara. Mara yang artinya yaitu pahit. Bayangkan seseorang yang memberi namanya kepada dirinya sendiri sebagai si pahit. Ini menunjukkan betapa pahit hatinya yang bersangkutan. Dalam hal ini yaitu kepahitan kepada Tuhan. Sehingga Naomi berkata, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Di satu sisi ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Kuasa. Dan di sisi yang lain ia memandang bahwa Tuhan adalah pribadi yang kejam. Sekali lagi, pandangan atau persepsi yang keliru kepada Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Dan pada gilirannya akan menjerumuskan orang ke dalam apatis dan kepahitan. Semua itu, baik keputusasaan maupun sikap yang apatis dan kepahitan akan meruntuhkan masa depan kita. Lebih lanjut, dampak dari persepsi tentang Tuhan terhadap pengharapan adalah yang kedua. Persepsi yang benar terhadap Tuhan akan membangkitkan pengharapan. Saya ulangi, persepsi yang benar terhadap Tuhan akan membangkitkan pengharapan. Inilah yang dapat kita lihat dalam diri Rut. Walaupun pengenalannya akan Allah bersifat terbatas, yaitu sejauh ia mengenal Allah hanya melalui suaminya yang sudah almarhum, namun ia tidak meragukan akan kebaikan Tuhan. Walaupun ia melewati kesulitan yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Naomi, yaitu sama-sama menjadi janda oleh karena ditinggal mati oleh suami-suami mereka. Walaupun ia melewati masa
yang sulit, yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Naomi. Yaitu sama-sama menjadi janda oleh karena ditinggal mati oleh suami mereka masing-masing. Namun keyakinan Rut terhadap Allah yang disembah oleh bangsa Israel sebagai Allah yang benar tidaklah menjadi goyah hanya karena kesulitan hidup yang ia alami. Hal tersebut nampak dalam kalimat yang ia ucapkan kepada Naomi yang dicatat di dalam ayat yang ke-16 sebagai berikut. Rut 1 ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kata Allahmulah adalah Allahku, ini menunjukkan komitmennya yang teguh kepada Allah yang dipercayai oleh Naomi. Dan tentu juga almarhum suaminya. Sedemikian teguh komitmennya tersebut, sehingga ketika Naomi menyuruh Rut untuk pulang mengikuti Orpa, yaitu iparnya, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-15, Rut menolaknya. Di ayat 15, Naomi berkata kepada Rut seperti demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Artinya penolakan Rut terhadap kata-kata Naomi seperti yang ditulis di ayat 16, bukan hanya penolakan untuk pulang kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab seperti yang dilakukan oleh Orpa. Tetapi juga penolakan untuk kembali kepada para Allah atau berhala yang disembah oleh bangsa Moab. Penolakan yang menunjukkan bahwa kesukaran yang ia alami tidak menggoyahkan imannya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dengan kata lain, kesulitan yang ia lewati tidak mengubah persepsinya terhadap Tuhan. Oleh karena itu, persepsi yang benar terhadap Tuhan membangkitkan pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan yang membuat dirinya tidak beranggapan bahwa masa depannya telah berakhir setelah ditinggalkan suaminya, yang adalah jaminan bagi hidupnya. Bahkan sebaliknya, Rut justru memandang dengan iman bahwa hari esok masih terbentang bagi kehidupannya. Sehingga di ayat 16, ia berkata kepada Naomi, dikatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dengan berkata bahwa bangsamulah adalah bangsaku, secara tidak langsung Rut menyatakan ia percaya bahwa dirinya masih memiliki masa depan. Yaitu hidup yang terhisap ke dalam perjanjian Allah buat bangsa Israel kepada Abraham. Yaitu perjanjian bahwasanya bangsa keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, akan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Iman seperti itu akan berjalan seiring dengan pengharapan yang benar. Iman yang akan menolong kita untuk hidup melampaui kesanggupan-kesanggupan akal sehat kita. Karena itu, kita hidup bukan karena kita melihat, tetapi kita percaya. Sehingga sekalipun sekeliling kita tidak memberikan jaminan untuk dapat kita melihat sesuatu yang baik yang akan terjadi bagi kita, tetapi di dalam pengharapan kepada Allah, kita tahu bahwa Ia menyediakan hari esok yang baik bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Sekalipun ada situasi yang tidak pasti yang terbentang di hadapan kita, namun pengharapan yang benar di dalam Allah akan melahirkan iman yang dapat melihat jauh di balik masa-masa yang sulit ini dengan percaya bahwa Allah menyediakan masa depan yang lebih baik di balik situasi-situasi yang sukar seperti saat ini. Iman yang sama juga yang ada di dalam diri Rut, sehingga walaupun ia tinggal bersama dengan ibu mertuanya yang hidup dalam keputusasaan, bersikap apatis terhadap masa depan dan pahit hati terhadap Tuhan, namun Rut tidak tertular oleh semuanya itu. Ia tidak hidup berputus asa seperti Naomi, tetapi hidup dengan penuh pengharapan. Ia tidak bersikap apatis seperti Naomi, namun bersikap optimis terhadap hari esok. Ia tidak bersikap pahit hati terhadap Tuhan seperti ibu mertuanya, namun tetap percaya bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan. Hidup dengan pengharapan atau living with hope, oleh karena ia memiliki persepsi yang benar terhadap Allah. Inilah yang membuka masa depan yang baru bagi Rut. Dari seorang yang berasal dari bangsa Moab, artinya bukan keturunan Abraham, maka sebagaimana yang ditulis dalam Rut 4 ayat 17, yang bersangkutan menjadi nenek buyut dari Raja Daud, raja yang dipandang sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Bukan itu saja,
di kemudian hari. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 1 ayat 5 dan 16. Dari keturunan Rut lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Artinya semua ini menunjukkan bahwa pengharapan yang benar, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan, adalah pengharapan yang didasarkan pada iman dan persepsi yang benar terhadap Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga adalah pribadi yang maha baik, maka kesukaran yang sebesar apapun tidak akan membuat kita berputus asa. Sebaliknya, di dalam hidup dengan pengharapan atau living with hope, kita menyongsong hari esok yang tidak mengecewakan. Kaitan antara persepsi dengan pengharapan serta semangat juang itulah yang terlihat dalam pengalaman dari Florence Chadwick, seorang perenang perempuan yang handal dari Amerika Serikat. Ia berusaha untuk menjadi perempuan pertama yang mampu berenang menyeberangi selat yang memisahkan antara Pulau Catalina dengan pantai California. Upayanya yang pertama, yaitu yang ia lakukan pada tanggal 4 Juli 1952, tidak berhasil. Hari itu kabut sangat tebal, meliputi seluruh wilayah tersebut sehingga jarak pandang sangat terbatas. Sesudah berenang 16 jam, Chadwick menyerah dan ia meminta agar dikeluarkan dari dalam air. Ketika sudah berada di dalam perahu penyelamat, ia baru mengetahui bahwa sesungguhnya ia tinggal 1 kilometer dari titik tujuan yang harus ia capai. Chadwick berkata, saya tidak mencari-cari alasan, tetapi kalau saja saya dapat melihat pantai tujuan, pasti saya akan mampu mencapainya. Karena sesungguhnya rasa frustasi yang membuat dirinya berhenti berenang sebelum mencapai pantai bukan disebabkan oleh rasa kelelahan, tetapi karena kabut tebal menghalangi dirinya untuk melihat tujuan yang hendak ia capai. 2 bulan kemudian Florence kembali berupaya untuk menaklukkan Selat Catalina. Kali ini pun kabut yang tebal menyelimuti wilayah tersebut. Namun ia berhasil mencapai pantai California dan memecahkan rekor 2 jam lebih cepat dibandingkan perenang laki-laki yang memegang rekor sebelumnya. Ia berkata bahwa walaupun saat itu kabut yang tebal menghadang dirinya, namun ia terus berenang dengan membayangkan seakan-akan ia melihat garis pantai yang menjadi tujuannya. Artinya, persepsi tentang masa depan menumbuhkan pengharapan dan membangkitkan semangat juang dalam dirinya. Memang ada kalanya kesukaran bagaikan kabut tebal yang membuat mata kita tidak dapat memandang hari esok. Dalam situasi seperti itu, tetaplah memandang kepada Tuhan, yaitu dengan berpegang dalam iman pada firman-Nya. Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas dan tetap untuk selama-lamanya. Itulah jaminan bagi kita untuk tetap berpengharapan walau dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Dengan memandang kepada Yesus di dalam iman dan dengan berpegang pada persepsi yang benar terhadap Allah, maka kita percaya bahwa kita tidak akan berjalan di dalam keputusasaan, tetapi hidup dengan pengharapan, living with hope. Pengharapan yang membuat kita tidak akan merasa pahit hati ataupun apatis oleh karena besarnya kesukaran yang sedang kita hadapi sekalipun. Sebaliknya, sama seperti Rut, kita akan hidup dalam awal kehidupan yang baru atau restart. Kita tidak akan melangkah mundur ke belakang, tetapi bergerak maju ke depan. Kita tidak akan menyerah di dalam keputusasaan, namun akan terus berjuang di dalam iman untuk mencapai hari esok yang indah dan yang telah Tuhan janjikan kepada setiap kita yang percaya kepada janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kembali pagi hari ini, kami boleh kembali belajar dari kisah hidup Rut ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar dari pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Pribadi yang tidak menyerah kepada keadaan karena memiliki persepsi yang benar kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang tidak pasti, masa-masa yang sukar sekalipun, Rut tetap memandang kepada Engkau. Sehingga ia tetap memiliki pengharapan tentang hari esok ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa kepada umat-Mu ya Tuhan. Menyerahkan setiap pribadi-pribadi yang ada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Baik mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, baik mereka yang bergumul dengan usaha mereka, baik mereka yang bergumul dengan pendidikan dan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan pengharapan-Mu itu kepada setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh
mendapati dirinya seperti pribadi Ruth yang terus memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Jawablah setiap doa hamba-hambamu ini ya Tuhan. Dan biarlah iman dan pengharapan mereka terus bertumbuh ketika mereka boleh mendengar pemberitaan firman pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh belajar dari Ruth sehingga kami boleh terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau sekalipun kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini terus bertumbuh dalam hati kami, menumbuhkan pengharapan, iman dan percaya kami, sehingga kami tetap kokoh menghadapi masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah daripada Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah kiranya tinggal tetap menyertai-Mu mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin.